Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategi Sarah Bangsa. Dan kali ini kita lagi bersama Mbak Mita dari JPPR. Halo. Nurlia Dian Paramita. Nurlia Dian Paramita. Ini panjang banget ya. Iya. Disingkat NDP. Sekarang di ini Mbak ya, di JPPR di pusat ya. Iya, jadi JPPR ini kan ya katakanlah organisasi masyarakat. Ini kepanjangannya dulu. Kepanjangannya Oh iya gitu belum loh. ya. Jadi ini banyak masih keliru nih, Iya. Mas Rio, Mas Ridho. Jadi jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat. Untuk Ada yang rakyat. bilang jaringan pengawas. Oh, Ya. oke. Ada yang jaringan pengawasan pemilu gitu. Nah, ini Jadi yang benar? pendidikan pemilih untuk rakyat. Jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat. Nah, itu Banyak banyak kepikiran ini, Be. JPPR itu kayak patroli jalan raya itu. JPJR gitu. Iya. Oh, iya. Hampir Yang sama ya. mirip-mirip. Apa itu nanti perlu dirubah itu? Enggak, tapi bisa jadi Kang. Ini Apa kan itu? patroli pemilu dia. Oh iya, siap. Untuk anak Semi-semi muda tipis aja. dulu. Iya. Nah, JPPR sendiri itu sebenarnya kan udah lama Mbak ya. Kalau nggak salah dari tahun 98. Iya, 98 sampai sekarang. Nah, itu awalnya kalau boleh tahu Mbak, awalnya dibentuk itu sebenarnya untuk apa sih Mbak? JPPR itu? Ya, jadi kan Metamorfosis lah. Iya. Embrionya apa Iya. terus sampai sekarang. Jadi 98 ini kan ya awal abad baru lah ya. Ya. Kemudian awal sesuatu yang kemudian mengagetkan kita semua Iya, lah. Karena dianggap zaman kita Renaissance. sudah ya pembaruan kembali lah. Ya. Karena kita kan kemarin mikirnya ya akan tetap lah 3 partai gitu-gitu Ya. lah. Ternyata kok ada pemberontakan kecil-kecil lah dari masyarakat. Terus ya ada kerusuhan lah, mungkin Mas Bay sama Gus Ridho juga sudah dia tahu lah ya kan. pas itu. Masih SMA ya Mas? Oh, saya masih SMA. Oh, masih SMA. Aduh, masih Saya udah SMA. ya, sama Saya masih saya TK, juga. Mbak. Waduh, nah itu dia. Nah, jadi karena butuh lah ya ada yang menstabilisasi lah Ya. gitu. Jadi biar masyarakat ada yang bisa diwakili gitu. Kita harus perlu kelompok-kelompok masyarakat lah yang mendukung biar Indonesia lebih baik lah ya, kira-kira gitulah. Nanti setelah era reformasi ya, mulai reformasi itu. Nah, ya. jadi mulai reformasi kita ada, dan memang karena waktu itu kan kelompok sipil yang kuat kan dari Ormas ya, Ya. Muhammadiyah, NU gitu, Ya. dan kemudian kelompok antar iman. Nah, ini kemudian akhirnya berkumpul karena senasib sepenanggungan lah. Oke. Karena juga merasa ditindas, selama ini banyak diam, ya kita mulai bergerak bersama. Satu aja sebenarnya Mas misinya, perdamaian. Oke. Ya, kita pengen damai kan waktu itu rusuh berat, konflik dan sebagainya, penjarahan gitu ya, dan penculikan aktivis. Jadi gimana caranya supaya bisa ya menjadi salah satu penengah lah. Jadi butuh gerakan sipil yang kuat. Itu awal mula munculnya ya. Iya betul, 98 itu persisnya. Nah, saat itu kalau dari kacamata Mbak Mita ya, itu sedarurat apa sih saat itu sebenarnya? Kenapa harus sampai ada satu badan khusus gitu yang mesti dibangun? Kalau dibilang darurat ini kan karena masyarakat ini kayak hilang arah. Ya. Oke. Nah, waktu itu karena pemerintah juga kemudian bergeser tiba-tiba, banyak orang yang tiba-tiba merasa jadi pahlawan. Waktu itu kan banyak aktivis yang kemudian muncul, hilang, dia orangnya siapa, begitu. Entah yang pahlawan bener atau yang kesiangan ya Mbak ya? Nah itu dia kan, ini sesuatu yang kemudian kan ya butuh lah ada penyeimbang yang kemudian ini basisnya adalah orang-orang yang di akar rumput. Ya. Oke. Muncul dari masyarakat, memang kita ingin menata Indonesia lagi lebih baik, ya kemudian berkumpul kira-kira mulai dari proses pemilu lah, karena kemudian 99 kan pemilu ya, jadi maka dari itu dari proses itu perlu untuk kemudian Ya, pertama dikawal kali pemilu bersama-sama. langsung kan? Iya betul, 99 Itu kan. Dan naiknya Apa? Gus Dur ya? Apa? Enggak, SBY. belum Habibie. turunnya Habibie kan? Turunnya Habibie, Naiknya Iya, Gus Dur kan? iya. Heeh. Nah, dalam posisi itu kemudian ya kita ngawal lah supaya Iya, iya. kemudian ya penting lah ada pemimpin-pemimpin yang kemudian terbentuk dari komunitas masyarakat yang selama ini masih dipercaya. Iya. Ya kan? Tapi namanya udah JPPR waktu itu. Waktu itu sudah JPPR. Oh, oke. Dan waktu itu baru 11 lembaga yang mendirikan, dari Pemuda Muhammadiyah, dari beberapa NGO juga dari Lampung. Ya, kemudian Lakpesdam NU itu yang waktu itu karena perempuan lah, Iya. nama pendirinya sebenarnya foundernya ini sebenarnya perempuan awal-awalnya dikumpulkan. Oh. Jadi itu yang kemudian ya dari situ sebenarnya kita udah bisa melihat lah ya bahwa potret kepemimpinan perempuan itu sudah ada. Iya, betul. Tuh. Memang semuanya tuh lahir dari rahim perempuan ya kan. Mas, Oh iya. Iya. Generasi muda pun lahir dari rahim perempuan. Bahasanya tua banget.
Bahkan organisasi JPPR pun dari rahim perempuan. Iya. Meskipun setelah itu dilupakan sebentar. Oh gitu ya. Jadi agak hilang lama, baru muncul kembali beberapa waktu yang lalu. Baru kali ini koordinasinya. Iya, begitu lagi. Jadi ya ini supaya seperti sejarah lah ya, terulang kembali. Gitu. Ya mudah-mudahan lebih baik lah ya. Dinamikanya apa aja sih Mbak dari awal terbentuk sampai sekarang kan tentunya banyak naik turun lah ya, dan permasalahan yang selalu berbeda di setiap periode presiden terutama kan gitu Udah kan. 20 tahun kan berarti udah 5 kali pemilu kan? Iya 5 kali pemilu. Iya, 5 kali pemilu. Ya kalau dinamika sih sebetulnya masalah pemilu kan itu aja ya. Saya tuh kemarin beberapa waktu lalu kan lagi mencoba membuka beberapa dokumen ya. Ternyata di 99 tuh udah ada itu politik uang. Gitu. Oke. Ya, terus kecurangan di TPS juga sudah ada sejak 99 dan hari ini kan juga masih terus bergulir. Yang nggak ada memang teknologi informasi mas. Nah, waktu itu emang nggak ada kan. Baru kekinian lah ya. Baru kekinian. Setelah mulai 2014 lebih lah ya, 2014, 2019 itu mulai ada pos itu. Nah kalau dinamikanya kita apa? Karena kita ini kan berbeda ya. Dari kita ini kan kalau NU Muhammadiyah kan sukanya masih lo kamu pakai kunut nggak? Saya saya nggak pakai gitu. Jadi itu kan orang jadi ece-ecean mas. Nah tapi kita tuh di JPPR tuh menertawakan perbedaan. Iya betul. Ya jadi kamu beda nggak apa-apa lah. Tuhan kita bisa beda, tapi kan tujuan kita lebih ke kita pengen damai nih posisinya. Kamu nggak apa-apa lah latar belakangnya beda. Nah itu lah ya. Iya, jadi hal-hal itu tuh memang membuat cair ya. Dan saya kira ini sebagai bagian dari ya miniatur lah ya, miniatur menyatukan kita. Nah tapi memang karena awalnya kita juga dibantu oleh pendanaan dari beberapa donor ya sebetulnya, karena kita sifatnya ini donor asing apa lokal? Iya, mix lah ya. Jadi ada asing, ada lokal, tapi yang jelas kita nggak partisan itu pasti. Jadi itu yang perlu dijaga ya, semangat itu. Independen lah ya. Nah karena proses yang kemudian naik turun, nah waktu SBY itu kan dibilang demokrasi kita udah bagus mas, ya kan? Sudah jauh lebih baik waktu itu kan, karena itu pemilu 2004 ya. Itu indeks dari apa indikatornya? Indeksnya itu ada indeks demokrasi waktu itu diinisiasi 2007 sih, kita indeks demokrasi. Tapi sebelumnya ya donor itu kan melihat Indonesia stabil nih, udah kerusuhannya udah makin berkurang. Gitu. Terlepas kemudian pemerintahannya kemudian jadi waktu itu kalau ingat zaman SBY itu kan pemerintahannya lebih gemuk ya posisinya. Jadi kabinetnya tuh kabinet yang betul-betul merangkul semuanya. Ya kemudian nah itu dianggap sudah stabil, donor hilang, pergi gitu. Jadi ini pemantauan udah nggak perlu nih. Dulu kan kenapa kita ada kan kita pengen mantau TPS ada kecurangan nggak dilaporkan. Nah kemudian juga termasuk politik uang, bagaimana masyarakat bisa mengawal wakil rakyatnya, menagih janji. Ya begitu, itu jadi salah satu proses yang kita lakukan. Nah memang kita sempat agak pasang surut ya karena 25 tahun hari ini dan beberapa periode kita kan juga bergeser dari awalnya mantau langsung ke TPS mas, akhirnya kita advokasi misalnya kelompok difabel. Jadi kita kemarin juga berhasil melihat proses di lapangan itu ternyata hari HTPS tuh banyak yang misalnya tunanetra ini mau nyoblos susah karena nggak ada braille-nya. Dia kan butuh nih template braille-nya. Dan dia punya hak suara kan? Dia punya suara. Nah itu kemudian kita perbaiki di 2014 lah ya. Jadi kemudian kita berhasil untuk membenahi teknis di lapangan itu jauh lebih baik. Setidaknya advokasi yang kita lakukan ke kelompok rentan. Jadi ini JPPR ini fokus di bidang khusus pemilih ya? Khusus pemilih dan memantau proses yang terjadi selama tahapan. Nah, sebenarnya straight point-nya di situ ya. Terus kemudian belakangan kita bergeser dulu ke advokasi. Nah advokasinya ke kelompok pemilih rentan tadi difabel dan juga perempuan sebetulnya ya. Tapi soal perempuan ini kan ya mungkin pada pemilih, misalnya pemilih perempuan yang kemudian mau dipilih jadi caleg misalnya tapi ternyata gagal jadi atau juga, cuman derek katut gitu lah ya cuman masang tok ya penting dia ada yang penting ono dia belum tentu nanti jadi anggota dewan. Sekarang berapa persen sih perempuan sama kuota yang harus jadi kayak di parlemen? Sebetulnya parlemen targetnya 30%, tapi kan kita di pemilu ke-5 ini sudah naik ya sebetulnya 20% mas. Sebelumnya sempat turun jadi 17. Nah sekarang 20. Nah ini PR 2024 nih biar mendekati 30 kalau bisa 30. Kalau difabel? Kalau difabel sih nggak ada targetnya sih, tapi sebetulnya lebih akses. Jadi bagaimana penyandang akses di semua wilayah itu bisa terpenuhi. Tapi untuk tadi Mbak menarik sih masalah bagaimana nge-push untuk anggota legislatif perempuan untuk mendekati ke 30% gitu. Itu ada yang bilang ini terlalu dipaksakan nggak sih untuk atau hanya mungkin formalitas gitu. Kayak gitu loh. Nah takutnya kan maaf ya ada beberapa stigma di masyarakat juga bahwa
anggota legislatif yang terutama ada yang perempuan, nggak semua perempuan sih, tapi beberapa akhirnya hanya menjadi pengisi aja gitu loh di situ. Ya kalau kita baca soal bagaimana kapasitas perempuan kan sampai hari ini juga masih suka nggak mau ya kalau bicara politik gitu. Jadi kok kayaknya repot banget sih, mending saya ngurus anak lah, daripada mikir politik gitu. Padahal DPT kita itu separuh lebih itu justru perempuan. Jadi dari 280 tuh hampir 192-nya apa ya? Pokoknya lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Lah kalau begitu masa ya dia nggak ada sih di anggota dewan, atau kasih 30% aja nggak nyampe kan gitu. Betul. Nah tapi memang kita melihat sih apa ya, kadang-kadang partai ini nggak serius-serius amat lah gitu ya. Nah itu peran DPR apa? Mendorong biar juga memenuhi persyaratan tersebut? Iya mendorongnya sih lebih ini advokasi ya kita ya. Kita menyodorkan calon perempuan, tolong ini dibantu untuk dipilih, tentunya kapasitasnya harus bagus. Nah persoalannya kan kita akhirnya ketemunya dia tuh anaknya siapa, istrinya siapa, kadang-kadang kerabatnya siapa, ya itu belum bicara modal kan gitu ya. Iya. Nah, kenal sama si ini enggak kan gitu. Iya. Kayak kemarin nih ada kasus artis itu ya digeser ya, jadi bisa jadi anggota dewan karena dia harus geser orang yang kemudian sudah terpilih tapi digeser suaranya di 2019. Sempat rame ya itu ya. Itu sempat rame kan. Nah apa juga saya nggak tahu lah ya, itu kan ada privilege ya yang didapetin gitu ya. Nah apakah kemudian perempuan biasa misalnya pengen nyalek gitu, bisa nggak dia kemudian dibantu betul-betul berhasil? Apalagi perempuan dari kalangan biasa ya kan, bukan artis, bukan pengusaha. Nah, ini menarik sih Mbak. Nah prosesnya sebenarnya kayak gimana sih Mbak? Soalnya kan juga kalau dilihat dari tujuannya bagus banget gitu loh. Jadi Mbak dan teman-teman di JPPR ini memberikan kandidat-kandidat perempuan-perempuan yang qualified gitu loh, yang bagus. Nah, itu cara mencarinya seperti apa? Indikatornya apa aja? Terus untuk mengusungnya itu Mbak yang mengusulkan ke partai atau kayak gimana tuh Mbak? Nah kita kan sebenarnya bergabung nih beberapa koalisi ya. Jadi kita ini berkoalisi, nggak mungkin JPR sendirian. Ada Puskapol UI, ada Perludem, ada Koalisi Perempuan Indonesia. Nah itu kan sebenarnya lumbung-lumbung yang kemudian selama ini mengadvokasi kepentingan perempuan. Terlepas kemudian juga ada yang langsung ke pemilu, ada yang soal isu lain, misalnya soal minoritas keagamaan itu juga ada. Nah proses-proses itu kan ya kita inisiasi dengan promosi Mas. Jadi kita ngumpulin memang perempuan yang memang mau nyalek, tapi kebetulan dia juga punya modal. Ya memang ini agak sulit ya, maksudnya nggak gampang nemukannya. Tapi beberapa hal sih kita sudah bikin itu ya kemarin 2019. Nah 2024 nih ada sih beberapa masyarakat sipil, kebetulan JPR belum bergabung nih. Nah itu mau advokasi itu, jadi ngadain training gitu kan. Termasuk kalau kita sih sebenarnya pengen training lobby Mas. Jadi kan yang kurang dari perempuan ini lobbynya, ya kan. Dia harus dibantu 2 kali lagi gitu loh, nggak bisa langsung. Coba kalau dia ketemu langsung dibicara itu apa sih? Nah terlepas kadang-kadang nih kalau perempuan nih yang disorotkan emosian, ada perasaan kan, padahal kan nggak boleh ya. Nah, kalau kita lagi dapet nih kan, langsung deh kan gitu, PPS-nya muncul. Nah itu ritme begitu, belum kalau kerjanya sampai malam, dengan rapat nih anggota dewan, rapat kan sampai jam 1 malam, jam 12. Dia udah dipanggil, kamu di mana Bu? Kok belum pulang? Ngurus anaknya. Iya, anaknya nangis rewel lah, gimana kan nggak mungkin. Kalau anaknya dibawa ke situ, ya kalau kan nggak mungkin juga kan gitu loh. Nah ini memang tantangan ya, tapi saya kira ya harus. Tapi dari tahun ke tahun pengamatan dari JPPR ada signifikan nggak kenaikan dari partisipasi perempuan? Kalau partisipasi perempuan dalam caleg sih saya kira ada ya, ada kenaikan. Tapi keterpilihannya kan masih minim. Kalau kita tetap dorongnya 30%, dia ya masih 20%. Dan kalau dorongnya kita perempuan yang betul-betul punya gagasan, nggak juga yang kemudian kemarin terpilih 2019. Jadi ya kemudian dia pasti punya modal lah, anaknya siapa, apanya gitu-gitulah. Yang kita masih pengen nanti 2024 nih betul-betul ada orang yang pure gitu ya. Ya mau nggak mau untuk nih saya melihat dari kacamata awam ya. Untuk mau nggak mau untuk sampai sekarang ini ya modal terutama untuk pemilih nggak hanya pemilih perempuan pun sih, tapi banyak kan pemilih perempuan dan anggota yang pengen nyalon pun itu harus memakai cara itu untuk sampai saat ini kayaknya kan gitu loh. Kalau nggak gitu agak susah gitu loh. Soalnya kan banyak kita melihat juga kayak banyak forum diskusi, wah ini kayak ini cerdas nih. Nah, banyak forum wah ini kayak cewek ini pinter nih kan segala macam. Cuma selalu akhirnya zonk ketika diajukan ke partai atau pas pemilunya. Partainya nggak terima ya? Iya, partainya nggak terima. Gitu. Nah
Nah, itu seberapa besar dari JPPR untuk nge-push itu? Ada ini nggak, Mbak? Kira-kira? Oh, kenapa sih nggak ngangkat ini kan gitu? Nggak ngangkat si A, si B, si C ini kan gitu? Ya, kalau langsung kemudian kita menyodorkan, kadang-kadang kan butuh strategi ya, Mas. Betul. Kadang-kadang kita dengan petinggi partainya dulu, elitnya atau PPH-nya istilahnya. Jadi kita harus berkomunikasi khusus dulu, dorongannya. Kadang-kadang ada metode intip juga, Mas. Intip-intip dulu dia apa nih, pengennya yang kayak gimana kualifikasinya. Nah, kita punya istilahnya perempuan yang sudah kita siapkan, nah baru kita bisa titipkan. Paling dengan kayak gitu. Nah, kalau bahasa ngetrennya nih, yang sekarang lagi rame nih, juragannya pengennya apa kan? Nah, itu kira-kira. Apalagi sekarang kan? Ini yang lagi rame nih kan? Ya, juragannya pengennya apa, dan kemudian kita bisa, ya kita kalau mau dipoles-poles dulu nih perempuan nih, ya kan? Butuhnya dari sisi mana dulu, dari segi apa dulu. Nah, itu jadi coba kita sodorkan gitu loh. Itu salah satu bagian dari program kerjanya JPPR atau di luar, istilahnya juga menyalurkan suara-suara politiknya gitu? Kalau suara perempuan itu sebenarnya tadi yang saya bilang, jadi itu konsorsium, jadi kerja bersama. Oh, bersama ya? Nggak mudah JPPR aja kalau yang untuk perempuan, karena memang resource kita juga nggak terlalu kuat ya untuk itu, dan memang butuh dengan teman-teman yang memang sudah bergelut khusus buat perempuan. Nah, karena metodenya di situ. Tapi emang kalau saya melihatnya sendiri juga masih berat ya, Mbak, kalau kita bicara tentang apa namanya. Ya ini aja kita udah 2 berbanding 1. Iya. Padahal udah jelas jumlah perempuan itu dari lebih banyak DPT-nya kan. Nah, apakah pendidikan, maaf ya, apakah pendidikan politik sendiri di kalangan perempuan itu masih terlalu eksklusif kan? Eksklusif saya kira tidak ya. Tapi kemudian perempuan yang punya daya tangguh itu loh, daya tangguh bisa melawan gitu ya. Jadi dia harus lawan gitu, dia jangan ngalah, jangan nerimo, tapi untuk melawan. Nah, kuat karena fitrah itu ya. Itu masih tabu di kita. Iya betul. Nah, jadi kalau kemudian kita kayak minta jabatan, itu kan masih sesuatu yang, apalagi perempuan. Siapa sih saya kok gitu? Padahal kalau dalam politik saya kira kadang-kadang harus punya akses itu. Betul. Harus dia berani gitu, berani ngakses, berani negosiasi. Nah, itu yang saya kira belum semua perempuan mempunyai itu ya. Meskipun beberapa udah ada, tapi belum semuanya. Dan seharusnya perempuan sendiri juga, terutama perempuan Indonesia, harus sadar bahwa harus ada keterwakilan mereka dalam parlemen kan gitu. Jangan salah, kadang di 2019 kemarin ya saya juga dapat cerita nih, belum tentu perempuan memilih perempuan. Karena saya nggak suka dia menang. Nah, ada rasa-rasa begitu, masih kompetisi gitu ya. Mending laki-laki aja lah, itu jelas kok, daripada perempuan saya nggak suka sama dia. Ternyata dia misalnya punya latar belakang yang, ya kalau artis misalnya, dia dulu kayak gini lah. Dulu masalahnya kan gosip. Ini kan dulu yang rebut cowok gue itu. Iya. Jadi panjang aja. Gitu. Dengan alasan sesimpel itu ya, kadang-kadang ya. Supportnya tuh begitu perempuan. Jadi hatinya masih bermain. Jadi nalar itu untuk mengedepankan kebutuhannya apa bisa jadi begitu. Nah, terus untuk perjalanan nih, Mbak, dengan JPPR sampai sekarang itu. Nah, kalau sekarang ini lagi sibuk-sibuknya apa nih, Mbak? Kan bentar lagi tahun politik. Iya, jadi kan sejak tahun kemarin ya, sebenarnya 2022 ketika seleksi kan kita udah mastiin nih siapa calon penyelenggaranya gitu ya. Apakah integritasnya baik? Kita mulai jabat Kornas tahun berapa? Saya ini kepilih Oktober 2021. Oke. Ya, jadi kemudian running mulai pergantian tahapan, mulai proses seleksi RI kita mantau gitu kan. Di mana waktu itu kita bicaranya sederhana, Mas. Jadi ternyata representasi penyelenggara hari ini, penyelenggara pemilu itu banyak orang Jawanya. Gitu. Ya kan? Jawa dan non Jawanya itu nggak signifikan. Jadi kita ngomong Jawa aja, Pak. Di sini kita Jawa kalau semua. kemudian dia harusnya mewakili Indonesia sebagai Indonesia negara kepulauan yang mewakili semua suku, ternyata nggak dapet juga ini gitu loh. Betul. Jadi itu yang kemarin kita coba permasalahkan ya, tapi ternyata ya mental juga masyarakat sipil ini sekarang tantangannya gitu. Berbicara ini kadang-kadang ya didengar sisi kiri aja lah, sisi kanannya nggak usah, jadi lewat lagi. Jarang yang kemudian masuk ke tingkatan pikiran yang bisa menegosiasi. Memang itu butuh gerakan bersama ya, nggak bisa sendiri. Nah, setelah itu kita juga lagi mantau. Hari ini misalnya soal pemantauan kampanye ya, sehari kan belum boleh nih pada kampanye, Mas. Ya, tapi udah banyak tuh. Ya kan, nah itu kan udah banyak, padahal aturannya nggak ada kan gitu. Padahal kita kan pengen ya adil lah, kemarin udah ada, sekarang udah 18 ya, belum nanti mau tambah partai baru. Iya. Belum lagi kampanye-kampanye terselubung para incumbent kan gitu kan. Incumbent yang katanya sih bagi-bagi duit zakat.
Apalagi ini THR. Nah, THR bentar lagi minggu ini kan, minggu depan THR. Tinggal nunggu ada capnya apa ini. Nah, itu dia. Dan ya kita melihat itu ya, proses itu sekarang, dan kita coba nanti mendorong kebijakan lah. Paling nggak ada ruang bersama yang disepakati. Kan selama ini belum ada nih, kecuali himbauannya dari Panwas ya, pengawas pemilu kan menghimbau, ayo dong peserta kita nahan diri semua nih, jangan ada foto orang, mas. Fotonya cukup logo aja, terus namanya aja lah, tapi apa cukup kan? Gitu. Betul. Nah, padahal sosialisasi ini kan bentuknya orangnya kayaknya harus ikut juga kan, biar tahu nih saya mau maju kan? Gitu. Iya. Tapi ternyata kan belum boleh. Nah, tapi maaf Mbak, peraturan yang ada ini kayaknya kurang apa ya? Kalau dilihat dengan fenomena yang ada ya, itu kayaknya kurang tegas gitu loh. Ini sebenarnya do and don't-nya ini di mana kan gitu loh. Jadi peraturan hari ini kan peraturan sebetulnya sudah harus direvisi ya dari 2017, tapi ternyata kan nggak direvisi. Jadi kesalahan sama itu memang muncul lagi sekarang. Karena kemudian itu sudah diidentifikasi 2019 ini akan muncul lagi nih, dan masih dipelihara. Kita udah ngajuin, kemudian perubahan usulan revisi di Dewan, ternyata belum. Nah jadi atau memang nggak mau direvisi Mbak? Nah itu dia. Kita apa peraturan ya diabaikan, ada punishment yang real gitu. Ya seperti politik uang ya misalnya, itu kan ketangkep kalau udah ada unsur kumulatif. Iya betul. Ya kan keterima siapa orangnya, timnya juga benar lah. Kalau salah satu nggak mewakili nggak bisa ketangkep. Iya. Susah juga. Susah. Nah ini jadi itulah kenapa pentingnya masyarakat ya sebetulnya peduli melihat lingkungannya. Ya kalau masyarakat sekarang dikasih duit kadang udahlah diem aja kan gitu aja. Padahal ini kita pengen ya paling enggak ya. Jangan juga dia, kalaupun dia menerima, yang nggak harus selalu pilih orangnya misalnya. Terlepas lebih baik nggak menerima ya. Nanti kita kan ya masyarakat majemuk yang punya. Dan susah banget kan untuk dipikir macam-macam kebutuhannya kan. Betul. Jadi hukum kita memang belum terlalu baik ya. Tapi terlepas itu ya kita berusaha lah untuk perubahan. Tapi selama proses JBPR melakukan monitoring ataupun pemantauan ini paling ekstrim apa yang kendala yang didapatin? Intimidasi mas. Jadi intimidasi, tapi mungkin kalau di saya belum ya, dan mudah-mudahan enggak. Di cerita sebelumnya pernah, dia ditelepon. Dulu pernah ada gerakan anti politisi busuk. Nah, jadi kita identifikasi latar belakangnya, mereka ada anak, misalnya napi koruptor gitu ya masih nyalon. Nah itu kita identifikasi. Ada yang marah juga itu waktu itu. Tapi itu senior ya, kemudian ada informasinya karena kemudian nggak suka. Nah kalau sekarang dengan era yang kemudian sebetulnya lebih terbuka sebenarnya kan? Terbuka, tapi juga beberapa kan tahu lah kasus-kasus kemarin ya ditangkepin lah, apalah dikritik. Nah itu memang juga harus agak hati-hati ya, harus punya strategi lah, setidaknya untuk bisa. Ya, sekarang kan netizen yang maha benar kan, monitor ikut dukung malahan harusnya. Nah, ya ini salah satu hal yang, tapi kan kemudian netizen ini kadang-kadang tumpahnya kan di medsos saja. Iya. Kalau memang nanti pas offline ya benar-benar mendampingi. Untuk pembuktian itu yang susah ya. Nah, itu kan dia hilang kan gitu. Nah ini ya. Tapi satu Mbak, tadi mumpung di-mention dan saya pengen tahu apa sebenarnya aturan seperti apa? Kayak tadi di-mention tentang ex napi koruptor kan gitu. Itu memang dia boleh nyalon atau enggak? Kalau napi koruptor hari ini kan nggak boleh nyalon kecuali 5 tahun dia berlalu. Oh oke. Harus ada jangka waktu 5 tahun dulu. Dan dia sudah dikatakan bukan residivis, bukan kejahatan yang berulang, dan dia memang sudah benar-benar nggak melakukan kejahatan lah kira-kira gitu. Jadi ada syarat itu. Sudah berkelakuan baik lah ya. Sudah berkelakuan baik, sudah benar-benar nggak ada sangkut pautnya lah sama yang kasus sebelumnya. Sebenarnya indikator berkelakuan baik itu apa sih? Ya minimal hal yang sama gitu. Iya minimal nggak. Atau lo jangan-jangan mau hijrah juga. Nah kemarin yang baru ada DPD ya. DPD dulu kita kan identifikasinya ternyata masih ada koruptor nih yang nyalonkan diri. Tapi setelah itu ada aturan baru dari revisinya teman-teman Perludem itu mereka nggak boleh nyalon gitu. Dan itu partai juga tegas juga nggak? Waktu nggak semua kayaknya. Enggak, ternyata masih ada juga yang anggota partai kan, membolehkan. Iya. Ya ini zigzag kita lah ya, kemudian masih muncul sepertinya. Tapi kita kan pentingnya mengingatkan ya ke publik, jadi bahwa misalnya DPD ini kan harus ya independen kan, senator, masyarakat. Iya. Jadi betul-betul harus berasal dari komunitas, bukan dari background yang. Dan memang akhirnya semuanya dikembalikan ke masyarakat ya gitu loh. Oke lah, dia memang mantan napi koruptor. Cuma mungkin kalau misalnya memang dia pengen membentuk negara menjadi lebih baik, ya is okay kan gitu loh. Kayak ada misalnya, cerita ya, saya sempat baca di media ya, itu waktu itu di daerah Sultra, kalau saya tidak clear ya, bupatinya itu koruptor, tapi dia sering bagi-bagi uang ke masyarakat.
Masyarakatnya cinta sama dia. Waktu pilkada itu. Dan dia mau dipilih lagi, padahal dia mantan KPU. Dia nggak peduli masyarakatnya itu mau, oh ternyata dia pernah divonis, dia nggak peduli. Yang penting kan masyarakatnya baik. Itu ada cerita begitu juga. Tapi pilkada ya, basicnya pilkada. Seru itu. Nah kalau kayak gitu tuh gimana tuh, Mbak? JBPR gimana perannya tuh kalau melihat seperti itu? Ya kita kan presiden mengingatkan ya. Ini kan soal edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat di timur sama di Jawa kan beda ya. Di wilayah timur Indonesia sama biar melek politik di Jawa itu kan beda. Ya kita kan paling sederhana saja ya. Paling enggak kalau memang mereka mau ngasih duit tuh ya kemudian terbuka saja. Kita kan yang khawatir kan ngasih duit tapi terselubung, nggak bilang-bilang kok terbuka kan kita bisa ngawasi bersama. Nah masalahnya sampai hari ini juga belum banyak orang yang berani begitu. Nah pendidikan kita ya lebih ke yang transparan saja, kebutuhannya kan itu. Kok kalau transparan dia juga nggak berani, kok akhirnya mau ngasih duit kan mikir-mikir. Tapi kalau transparan kan ya repot juga, masa kita mau melakukan sesuatu yang gampang disemprit juga kan? Ya, tapi kan makanya kan dorongan kita gini. Jadi kalau kampanye itu, kalau misalnya selama ini cuma di ruang tertutup ya udah ruang tertutup itu kebutuhannya berapa anggarannya ya dibilang saja oleh penyelenggara teknis misalnya. Clear lah ya. Oh ya saya mau ngasih 100.000 atau berapa, itu menurut saya lebih fair lah. Lebih fair gitu, terbuka. Jadi nggak ada yang. Iya mungkin bisa juga itu diusulkan mungkin kan. Jadi lebih cair lah Mas, jadi kita nggak ada rasa yang, oh dia dikasih duit nih sama ini gitu. Enggak, tapi sudah memang segini uangnya gitu. Tapi ya itu PR sih ya, maksudnya itu masih. Dan diskusi. Tidak semua mau melakukan itu pasti. Mau melakukan itu. Terlepas jadi, apapun kepentingannya ya. Dan modal orang ini kan berbeda-beda. Ada yang memang modal sosial banget ya, ada cerita ya di Jawa Timur itu ada satu anggota dewan yang memang dia berasal modal sosial Mas. Jadi dia nggak dengan politik uang tuh nggak. Jadi mappingnya dia memang benar-benar dia tokoh. Misalnya dia dari NU, dia Muhammadiyah, dia sudah banyak berbuat selama dia di pimpinan wilayahnya, daerahnya. Itu ternyata dia juga dipilih oleh masyarakat. Jadi nggak berkontribusi ke masyarakat lah. Iya. Ya memang tidak dipungkiri bahwa tidak semua wakil rakyat kita ini bejat lah ibaratnya kan kayak gitu loh. Masih banyak yang bagus sebenarnya. Cuma kan semua akhirnya tertutup dengan berita-berita negatif gitu. Itu yang lebih mengemuka ya. Yang lebih gampang diterima gitu kan, suatu hal yang jelek kan gitu. Belum sekarang kan kalau kampanye yang diandalkan misalnya soal politisasi ya, identitas, hoax gitu ya. Kemudian masyarakat memaknainya sebagai suatu hal yang ya sudah saya percaya yang ini aja lah gitu. Kayak baru-baru ini misalnya soal coklat ya, pencocokan penelitian. Sudah beli coklat belum ini, Mas Bayu sama Gus Ridwan? Sudah ya? Nah, coklat ini kan kemudian ternyata ada yang daerah yang belum dicoklat. Nah, ini gimana? Ini kok ada temuan misalnya ternyata dia masih anggota TNI Polri terdaftar kan nggak boleh, aktif kan nggak boleh. Nah, itu ada temuan seperti itu. Nah, ada juga akhirnya sekarang ada hoax soal kartu pemilih. Jadi KPU udah ngasih kartu pemilih, padahal nggak ada itu. Kan kita cukup sekarang tinggal searching di lindungi hak pilihmu ya. Di hak pilih itu kita cek NIK kita udah terdaftar belum? Iya, bisa terpantau juga ya. Nah, ternyata ada juga hoax soal kartu pemilih misalnya. Ya itu harus diklarifikasi oleh penyelenggara teknis. Iya, sekarang ini yang bahaya banget kan hoax ya. Hoax itu masif banget, terutama di grup WhatsApp. Grup WhatsApp dan sosial media. Nah, dari JBPR sendiri itu untuk menghilangkan mungkin nggak bisa ya, mengurangi lah ya, meminimalisir dari itu tuh edukasinya gimana Mbak? Edukasi yang paling gampang ini sebenarnya sosialisasi ya. Ya punya sosial berkala, kemudian sebetulnya mengadakan forum-forum warga baik offline atau kemudian juga bisa lewat layar Zoom dengan segmented juga. Nah kita sih masih dalam rencana ya proses itu ya. Tapi kita sudah paling ada ini ya sosialisasi buat anak muda supaya anti hoax, dan kita juga punya gerakan zilenial Mas. Zilenial ini Z-nya tuh Gen Z, M-nya milenial. Kita singkat aja zilenial. Nah, jadi zilenial ini dari ormas dari IPM, dari IMM, kemudian dari PMKRI ya, ada 5 anak muda semua. Nah, kita sedang memerangi itu dengan cara ya kemudian paling nggak minimal dari gerakan yang mereka dulu supaya nggak gampang terpengaruh, nanti berlanjut ke masyarakat. Kita juga lagi rencana pengen audiensi ke partai sebetulnya untuk kemudian bersama-sama lah berkomitmen kira-kira kita minta partai kemudian biar nggak pakai ya senjata itu buat kampanye lah. Kita belajar 2017 Black campaign campaign. Nah itu kan memang paling efektif. Orang membenci itu diajak membenci itu kan paling gampang. Dan orang kita ini malas cross check gambar ya, dilihat sudah gambar percaya. Iya, malas cross check gitu. Wah ini
tambah lagi beruntunnya gila. Paling enggak kita mulai anak mudanya lah. Jadi biar lebih sadar dulu karena 60% kan ya besok. Sekarang 60% ya? Iya 60% itu nanti 2024. Iya itu kan cukup besar. Kalau lansia agak sulit diingatkan ya, sudah baby boomers agak sulit diingatkan ya kita ingatkan anak muda dulu lah. Minimal dari situ. Nah, untuk anak muda sekarang kan kita kan tadi berangkat dari yang dulu digaungkan adalah kita harus dengan semangat milenial lah apa segala macam dan sekarang sampai Gen Z ini. Nah, perkembangannya kayak gimana tuh Mbak? Pola-polanya yang harus disesuaikan. Kan terutama dulunya pas awal-awal milenial tentu kan pakai pola A. Nah, sekarang dengan Gen Z pakai pola ini teknologi semakin gitu loh, ketat nih. Pendekatannya sih sebetulnya ke hal yang receh ya. Jadi politik itu kemudian asik, politik bergembira gitu, yang kemudian tidak saling membenci. Nah kita kan tahu sebetulnya sekarang kan juga banyak masyarakat atau anak-anak muda yang berani bicara kan. Dia sebetulnya berani gitu loh, tapi kan memang kadang-kadang salurannya itu nggak sampai. Jadi cuman ya udahlah, yang penting saya ngomong. Kadang nggak harus diadvokasi. Nah perlu kemudian memang sekelompok gitu ya orang-orang atau mungkin ya semacam JPPR juga yang kemudian mengakomodasi itu kepentingannya apa. Kayak kemarin kan kita galang dukungan ya. Dukung pemilu damai. Nah mereka harapannya apa sih sama wakil rakyat? Nah gitu. Nah kita nemuin meskipun sampel kita nggak banyak, pengen pemilu itu damai misalnya. Pengen pemilu itu kemudian calonku nggak korup, calonku jujur. Masih ada sih harapan anak muda yang kayak gitu. Yang penting pendekatan-pendekatan kita saja. Tapi memang ya kita harus memahami juga ya bahwa memang ya politik Indonesia ini kan nggak bisa ditebak. Iya betul. Nah yang nggak bisa ditebak ini anak muda mau kemana, nah itu tergantung arah-arah deket-deket nanti kan. Iya. Nah, lewat dinamis Mbak kalau kita ini. Dinamis itu dia. Jadi ini yang gimana caranya supaya kita tuh melihat polanya mereka gitu ya. Berarti JPPR harus banyak strategi nih ya. Iya. Betul sih ya, mendekatinya harus macam-macam. Meskipun kita ya resource kita belum terlalu kuat banget sih Mas. Cuman setidaknya melihat fenomena ini mana yang bisa dipotret dulu lah. Iya. Ya mungkin gini sih Om, kalau dulu itu mungkin kayak misalnya zaman Orde Baru segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja apa yang pemerintah tentukan kan gitu. Nah, kalau sekarang mungkin pendekatannya kita harus tahu apa yang mereka inginkan. Kan lebih ke situ kan gitu loh. Lebih ngomong jadi gitu. Ya kalau khawatirnya kan hanya sebagai dimanfaatkan, tetap playmakernya di atas itu. Khawatirnya kan di situ. Jadi mengakomodir hanya sesaat. Iya, jadi kadang-kadang jadi pion ya. Jadi cuma jadi kayak dimainkan saja. Mudah kan masih begitu. Nah, kita sempat ada rencana ya, ini baru rencana sih kemudian. Kita pengen kemudian anak muda bisa dipilih di parlemen, misalnya minimal ya. Ada gagasan yang bisa disalurkan. Terlepas kemudian anak muda ini kekurangannya sih mungkin apa ya? Mungkin masih belum settle ya, emosinya kadang-kadang masih meledak. Ya masih pengennya tuh yang ada apa ya istilahnya hal yang kemudian tidak bisa mengayomi kalau dia orang tua. Nah ini salah satu kekurangan. Tapi kita pengen dorong itu paling nggak dia masuk parlemen misalnya. Selain perempuan ya Mas, tadi itu baca perempuan ya. Anak muda penting juga didorong. Bagaimana cara dorongnya? Nah saya kira itu bagian dari soal politik zipper system lah. Jadi misalnya dalam satu dapil gitu ada 7 calon, mungkin ketiga atau kelimanya anak muda. Misalnya gitu. Terlepas nanti anak muda itu anaknya siapa ya itu persoalan lain. Itu persoalan lain. Tapi yang penting ada anak muda itu penting Mas ke depan. Karena itu nanti akan mewakili 60% pemilih kan. Ada regenerasi lah ya. Ada regenerasi gitu. Entah anak muda itu siapa, tapi sebisa mungkin semoga qualified itu aja kan, gitu aja. Minimal kita kalau udah kenalan, kita udah ngerti, kita ingatkan bisa Mas. Kan gitu sebetulnya memang sinerginya harus di situ. Ya. Apalagi gini Mbak, kalau kita bicara pemilu itu kan kita bicara tentang pesta politik masyarakat kan gitu loh. Nah kalau yang terjadi kemarin-kemarin ini setiap pemilu tuh namanya pesta kan harusnya kita happy ya. Happy kita gembira gitu kan. Nah itu kayaknya tidak tertekan. Iya tidak tertekan. Nah ini adanya malah makin disintegrasi gitu, makin terkotak-kotak, makin terlalu banyak polarisasi. Tapi memang itu potretnya dari JPPR sama nggak dengan yang kita rasakan, stigma, kemudian integritas itu, konflik sosial, bahkan sampai keluarga itu, sampai melihat itu nggak JPPR? Iya, kita melihat proses itu ya, bahwa memang kenapa kemudian sekarang ini yang dicanangkan oleh penyelenggara teknis KPU itu kan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Ya, karena potret disintegrasi itu udah sangat mengemuka sekali di 2019. Nah itu yang kemudian kita coba
berdiskusi ya, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk melakukan pendidikan pemilih atau edukasi politik dari masyarakat yang sederhana-sederhana lah. Yang misalnya tadi kalau butuh ke RT RW gitu ya, atau kemudian kalau penyelenggara teknis kan juga punya komunitas-komunitas, anak sekolah, pemilih pemula, kemudian kelompok rentan ya, perempuan, kemudian disabilitas. Nah, itu apa sebetulnya kebutuhannya? Nah, kalau kita melihat sama, jadi potretnya itu memang ya masih cukup tinggi ya peluang itu. Dan apalagi hari ini kalau kita lihat juga calonnya itu kan calon presiden kita atau calon anggota legislatif kan masih orang-orang lama juga. Betul. Nah, presiden apalagi kan kita udah tahu bagaimana potret sebelumnya, sepak terjangnya dan kondisi ke depan seperti apa. Nah, Indonesia ini juga sangat dipengaruhi juga dengan politik internasionalnya. Misalnya bicara soal Amerika. Amerika juga kan posisi pemerintahan geopolitiknya kan juga hoax itu cukup tinggi. Bahkan sekarang misalnya kasus Brazil kemarin hanya karena media sosial, kemudian orang bisa kemudian terstimulus dengan mudah untuk bisa digulingkan lah pemerintahannya. Jadi ya istilahnya kayak ada referendum bersama gara-gara lewat media sosial. Nah, jadi hal-hal ini yang kemudian perlu kita cegah. Ya minimal kita punya setidaknya target tujuannya. Kita kan sudah bisa memetakan daerah konflik yang mana. Nah, kemarin yang lucu gini Mas, kita kan sempat ke platform ya, main ke platform media sosial. Jadi ada indeks kerawanan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu. Ternyata tidak terlalu main untuk perusahaan Mas, indeksnya itu. Jadi perusahaan itu kan sebetulnya juga membutuhkan indeks kerawanan. Betul. Karena kalau di mana nanti dia punya usaha dan kemudian di sana akan rawan. Kalau rawan konflik kan balas juga kan, ya gitu kan. Bahaya nih untuk bisnis dia kan gitu. Betul. Nah, ceritanya dia ternyata indeks kerawanan yang disusun oleh penyelenggara pemilu oleh Bawaslu itu ternyata nggak bisa memotret. Itu kemarin ada cerita itu juga ya. Saya tidak akurat ya. Tidak akurat. Misalnya nih ya, yang diprediksi tinggi kemarin kerawanannya Sumatera Barat di 2019. Ternyata yang meletup nggak di Sumatera Barat, yang meletup di daerah Jawa Timur, di daerah kabupaten kota Jawa Timur. Nah, ini kan nggak terantisipasi, padahal sudah ada indeks kerawanan. Nah, ini yang salah satu ya perlu kita lihat sih sebetulnya ya. Nah, kalau JPR ini kan kemudian memang ada di beberapa daerah ya, kemudian di provinsi. Nah, kita coba melihat itu, jadi memetakan mereka bisa nggak memotret di kabupaten kota. Itu saking dinamisnya politik kita ya. Iya, politik kita. Jadi dipotret sana yang keluar di sini Mas. Indonesia suku bangsa ya kan, pulau-pulau gimana? Sumbu pendek belum. Nah, belum itu juga. Ini yang perlu kita antisipasi kan. Tapi emang kalau melihat dari berbagai macam faktor ya untuk Indonesia ini memang tantangan besar sih gitu loh. Belum tentu kalau saya ngeliatnya ya, belum tentu pemimpin besar yang ada di negara manapun sukses seperti mampu ngurusin Indonesia gitu. Ya karena kita punya khas sendiri ya. Tapi kan bagaimanapun juga karakter kita kan tetap ya masih nggak seperti yang gampang terpancing ya. Ya mungkin karena kita juga mesti memelek teknologi, kadang-kadang nggak terlalu nggak peduli amat juga kan, nggak pengen terus tambah pinter kan dengan teknologi. Nah, tapi yang bahaya kan kalau sering terpapar. Nanti kalau kemudian dia nggak sering mengakses handphone dengan maksimal kan mungkin juga beda lagi ya. Nah, itu ya makanya kita berpikir bahwa perlu ada gerakan-gerakan ya, gerakan-gerakan di tingkatan akar rumput, grassroots untuk bisa memperkuat. Jadi supaya mereka nggak melulu lewat teknologi, tapi juga pendekatan-pendekatan yang sifatnya tatap muka, seperti itu. Komunal kan lebih enak kan? Iya, nah itu yang perlu dilakukan sebetulnya. Pernah nggak sih Mbak bikin survei indeks kesadaran politik masyarakat? Kita kalau survei secara kesadaran enggak ya, tapi kita soal kewarganegaraan. Jadi gimana sebetulnya mereka mempersepsikan beda agama itu gimana, gitu-gitu. Kita sempat sih, tapi belum kita rilis ya, karena masih analisanya agak lama juga nih, belum selesai di tim riset kami. Jadi di situ sih mereka sebetulnya memang cenderung ya kalau muslim dia akan milih muslim gitu. Nah, ini kan suatu hal yang fakta ya. Nah, jadi memang jarang kalau kemudian orang yang kemudian ya sudahlah siapa pemimpinnya yang penting dia kinerja baik mau agama apapun. Bukan kapabilitas yang dicari ya. Tapi memang kalau satu masih itu ya itu bagian dari yang akan kita pilih gitu. Itu salah satunya ya yang kita temukan gitu. Apalagi kalau udah dibalut dengan isu-isu sara kan gitu. Wah, itu repot lagi tuh. Memang rentan sekali. Karena kemudian pendidikan politik yang dilakukan oleh partai juga tidak maksimal. Dan kemudian hanya ya mungkin Mas Bayu dan Gus Ridho juga tahu lah, musiman aja lah Mas. Nanti kalau udah mau dekat pemilu dia langsung datang lagi ya. Itu masih ada. Tapi JPPR melihat partai juga
istilahnya juga pendidikan nggak cuma calon-calon legislatif, tapi juga dengan masyarakatnya nggak, atau paling tidak konstituen caleg-calegnya lah melakukan itu nggak partai-partai sekarang itu? Kalau merawat konstituen saya kira merawat ya. Dapil itu kan kemudian memang didatangi oleh mereka. Tapi kalau kita nggak dapat cukup informasi ya, apakah memang yang diinginkan masyarakat itu betul-betul dikabulkan oleh anggota dewannya. Nah itu yang kemudian belum ada indikator apalah ya gitu istilahnya, kita belum dapat data itu. Tapi kalau mereka ke dapil saya kira mereka merawat sih ya. Kan kita juga ikut ya beberapa kali kegiatan. Jadi gini, ada kegiatan yang namanya sosialisasi untuk persiapan pemilu 2024 yang dilakukan KPU dan Bawaslu bersama anggota dewan yang kemudian ada di sana. Sifatnya untuk sosialisasi aja sih Mas sebetulnya. Nah, tapi memang kita nggak boleh kampanye di situ karena anggarannya negara kan. Nah, tapi setelah itu mereka punya forum sendiri. Nah, jadi itu kan salah satu peringatan ya. Mereka juga ada sih tim suksesnya datang. Jadi banyak banget Mas yang datang karena itu mah dapilnya dia. Dan dia mendengarkan informasi soal persiapan 2024. Sebenarnya sistem di Indonesia tuh udah banyak ya, melalui konstituen legislatif bisa lah, independen juga banyak. Untuk meredam hal-hal yang sebenarnya jalurnya sudah ada. Banyak gitu. Kenapa masih tetap meletup, masih ada gesekan? Ya karena begini ya, kalau saya sih lihatnya mungkin elit kita nggak siap. Ya, jadi nggak siap secara keseluruhan untuk bersatu, itu masih milih-milih. Saya mau pakai kubu mana. Nah ini kan mau nggak mau juga terbayangkan atau egosentris lah ya. Jadi mau nggak mau di bawahnya ini juga akhirnya ikut gejolak. Ya meskipun nanti yang sini salaman ya sini belum tentu kan. Nah ini yang kemudian masih harusnya tuh mereka jangan terus adu-aduan kan gitu. Gontok-gontokan. Belum lagi kalau mau ketok palu pun mengiyakan atau tidak untuk menggolin sesuatu bingung juga gitu loh di antara mereka. Ntar gue iyain, bos gue gak setuju lagi. Potret kita kan main kelihatan di situ ya. Nah ini yang ya menurut saya tantangannya ke depan ya kira-kira partisipasi gimana ke depan Mas. Nah ini yang kemudian padahal kalau pengennya KPU ini ya penyelenggara atau anggota dewan juga itu Komisi 2 kan pengennya partisipasi pemilih meningkat. Kemarin udah sampai 80% itu partisipasi pemilih. 2019. 2020 pilkada terakhir ya. Kalau 2019 itu kalau nggak keliru masih 79, masih 70-an lah. Tapi kita selalu punya sejarah meningkat di setiap pemilu ya, baik pilkada ataupun pemilu. Nah ini harapannya ini 2024 memang lebih lagi, minimal ya sama lah, jangan sampai turun. Nah kita nggak tahu lah dengan kondisi hari ini yang kemudian potretnya begitu nyata gitu ya, sistemiknya kondisi kita. Ini tantangan CPPR. Kan? Tapi kalau dilihat dari angka itu tadi, itu kan membuktikan bahwa sebenarnya partisipasi politik masyarakat kita ini kan tinggi betul. Gembira, mau TPS itu senang loh sebetulnya. Cuma saya nggak tahu apa kemudian senangnya itu karena ada yang menggiring, ya, atau memang kesadaran dia, wah saya pokoknya memilih lah siapa. Karena beberapa kondisi ya yang muncul itu misalnya surat suara itu kan kecil Mas. Kemarin kalau nyoblos ya 2019 itu kan gambarnya itu kan nggak jelas nih matanya gitu-gitu. Kadang-kadang kalau ya mohon maaf kayak simba-simba gitu atau orang yang kemudian di pelosok kan yo dia apal namanya siapa. Kadang kan gambar aja aja nggak jelas loh Mas. Kan mungkin aja makanya kemarin invalid voters kita cukup tinggi. Invalid voters tuh kesalahan orang dalam mencoblos itu cukup tinggi sampai berapa ya 13% kalau nggak keliru. Jadi ini ada suara yang kemudian suara rakyatnya nggak sah. Berarti belum tentu arah ke e-voters belum tentu ya, jauh ya. Oh jauh, kita nggak sampai Mas. Teknologi aja nggak didukung oleh undang-undang kok. Gimana mau e-voting kan gitu, tambah. Nanti di-hack lagi. Iya. Meskipun pendekatan KPU sih nanti, jadi misalnya hari-hari ya kan orang ngumpulin nih semua TPS nih, udah direkap, dihitung, nah itu memang ada foto yang benar bisa dikirim ke servernya sih sebetulnya. Ya mudah-mudahan aja nggak ada hack ya. Tapi servernya. Apapun yang akan dilakukan, tapi tetap aja Mbak, pasti ada yang menyalahkan aja. Kan gitu kan. Kayak misalnya nih kita pada akhirnya bicara e-voter, se-perfect apapun sistemnya, nanti kalaupun nanti yang menang si A, nanti si B yang kalah nanti bilang wah ini di hacknya masih ada aja gitu. Itu dia memang kelegowokan kita itu sangat kurang kadang-kadang. Siap untuk kalah ya. Iya, siap untuk kalah. Siap menang doang adanya. Ada siap menang karena kan modal gede, Mbak. Ya, itulah itu. Modalnya gede gitu. Apalagi nih sekarang kalau nggak salah kemarin kan saya ngeliat berita RSU mulai diperlebar kan, lagi dibenahi di rumah sakit jiwa karena takutnya banyak lah. Menyiapkan daripada. Wah ini gila sih deh gue lagi. Tapi ada aja yang seperti itu gitu. Iya, dan memang ya itu ketidaksiapan kita itu kemudian nggak terlatih karena memang kita nggak pernah mengerjakan dengan sesuatu hal yang kemudian humanity-nya itu kurang ya. Jadi lebih ke hal-hal yang sifatnya parsial, ya pragmatis ya gitu-gitu. Mungkin kita perlu lah ada kemudian edukasi yang sifatnya
ya lebih mendekatkan pada kebutuhan lah. Sudahlah kalau kita saling bekerja sama itu kan intinya konsolidasi Mas. Iya. Ya konsolidasi bersama, kemudian bisa sama-sama sukses kan. Jadi jangan ya membuang ego lah tadi ya gitu lah Mas Rido. Tapi 2024 ini program-program yang akan dijalankan apa? Ya 2024 kan kita sekarang nih fokusnya anak muda ya. Nah tadi yang saya ceritakan kita udah punya zilenial, kita punya ide soal bagaimana kebutuhan anak muda. Kita pengen langsung ke partai ya membawa ide itu, kemudian supaya partai memikirkan gitu. Ya minimal kalau belum diterima sekarang 2029 lah kan gitu. Jadi sudah ada gerakan-gerakan itu. Terus ya selain itu juga saya kira untuk memastikan pencalonan. Ini kan mau pencalonan ya, jangan sampai kemudian masih ada orang-orang yang mempunyai latar belakang, meskipun tadi napi koruptor nggak boleh, tapi kan ada dia misalnya dia penjahat seksual, dia nyalon, dia punya reputasi yang kemudian track recordnya tidak baik, kan kita pengen lah supaya masyarakat tuh peduli dan kita kan sekarang punya akses informasi yang sangat bebas ya, googling aja bisa ketahuan, dia masih apa nih, dia orang yang mana nih, kadang-kadang nggak perlu kita datangin rumahnya, tapi lewat dunia maya bisa kita, meskipun ada hoax juga ya, tapi kita bisa kemudian menggali informasi lebih banyak. Nah ini yang kita pengen lakukan ke depan, pengamatan buat calon anggota legislatif. Tapi ini Mbak, kejahatan apa aja sih yang membuat orang itu tidak bisa nyalek? Sebetulnya kalau kejahatan secara spesifik itu sebenarnya tidak diatur di undang-undang ya. Tapi kemudian kan ada aturan khususnya. Misalnya selain mantan napi koruptor dia juga jangan sampai narkoba, dengan bandar narkoba, itu bandar judi, kriminal ya. Juga yang terbaru soal kejahatan seksual dan juga anak ya. Misalnya dia termasuk orang yang kemudian perdagangan anak, terlibat trafficking. Nah, sebetulnya pada 3 hal itu sih ya yang kemudian sekarang tuh ditekankan gitu, mulai dari yang concern di situ ya. Kalau undang-undang sih nggak spesifik sebetulnya Mas, tapi peraturan turunannya itu semangatnya memang semangat untuk masukan dari masyarakat sipil juga, karena kan mendorong itu. Berarti masuk di persyaratan caleg-caleg ya gitu. Iya, jadi di peraturan turunan undang-undangnya juga bukan undang-undangnya ya. Peraturan turunan undang-undang yang kemungkinan akan berubah setiap 5 tahun berarti. Penyesuaian sih. Penyesuaian sebetulnya. Kalau berubah secara total sih saya kira enggak ya. Tapi kebutuhannya apa? Ya termasuk tadi catatannya itu tadi. Ya kemudian muncul. Oke. Nah ini kalau untuk anak muda nih Mbak, ini kan apalagi di DPR kayaknya lagi konsen banget di anak muda gitu. Nah, terus untuk para anak muda sekarang yang pengen berkecimpung di dunia politik gitu loh, biar nggak ada kesan karbitan juga gitu. Nah itu apa sih yang sebenarnya di awal yang harus dilakukan gitu loh? Idealnya gitu. Anak muda ini kan bisa mulai aktif ya, aktif di penjaringan-penjaringan partai sebetulnya. Kalau emang dia tertarik di partai, ya jadi nggak kemudian dia otomatis langsung jadi partisan, tapi kan ada pendidikan partai ini sekarang. Saya lihat beberapa ya kayak Golkar, PAN, terus mana lagi Demokrat ya kalau nggak keliru kan ada skoci untuk anak muda, angkatan muda partai gitu ya. Walaupun yang kejaring tetap artis juga. Caleg kayaknya umur 17 sudah boleh ya? Iya, 17 sudah boleh. Sudah boleh jadi nyalon itu sudah boleh. Nah, itu kemudian saya kira penting lah untuk kemudian bergabung di sana, dan lebih bagus juga sebetulnya kalau gerakan kayak kita sekarang juga kita mendorong dari aktivis lah yang bisa muncul di Senayan. Organisasi kepemudaan. Nah, itu yang coba kita dorong juga besok nih yang mungkin habis lebaran lah kita pengen kunjungan ke partai ya, kemudian untuk ya berjejaring kebutuhan dan sebagainya untuk bisa mengenalkan, karena ya salah satu memang harus dimulai begitu, harus disodorkan memang gitu, mau nggak mau harus konsolidasi, disodorkan, jadi jalurnya terbuka. Masih jemput bola sih ya Mbak, kalau sekarang masih ya? Iya, jemput bola, nah itu pun kalau berhasil Mas. Iya. Karena jemput bola ya udahlah dianggapnya ya. Bolanya nggak diambil. Ya. Gitu. Nah kita juga pengen sih nanti menjelang kampanye ya, kampanye November kita pengen festival anak muda gitu ya, untuk mendorong gitu bahwa ya pemilu itu bergembira gitu ya bersama-sama, jadi supaya nggak sepaneng, supaya kita sama-sama dapat lah ya pesan pemilu itu apa, pemilu damai, pemilu yang kemudian toh ujungnya dari pemilu aja itu adalah bilik suara kan sebenarnya kan gitu loh. Ngapain kita nasib tuh di situ. Iya. Menentukan nasib di situ ya. Iya. Jadi memang ya udah. Bukan di konflik awal-awal ini. Yang kita memilih siapa, kamu jawabannya siapa? Iya. Ya berbeda ya sudah lah ya kan gitu loh. Soalnya banyak kejadian juga nih Kang Mbak bahwa kayak waktu 2019 atau yang kemarin 2014 konflik temennya om saya ranjang sampai cerai loh Mbak, suami istri kan cuma pilihan gitu loh, satu Prabowo satu Jokowi sampai cerai ya itulah, itu memang kita nggak siap ya edukasi kita soal kayak gitu.
memang masih apa ya, masih belum landai lah. Iya. Jadi masih kalau bisa ada saraf mutu semua gitu. Nah itu yang kemudian perlu ada, ya itulah happy tadi Mas. Makanya pas lah pendidikan pemilih kan, tuh fungsinya di situ. Tupoksinya JPPR itu. Iya. Ya harapannya gitu ya. Iya. Tapi ya sambil ngalir lah saya mikir karena PR-nya cukup banyak nih. Nah, kalau dari Mbak sendiri nih, sekarang untuk kedepannya harapan dan dukungan seperti apa yang diinginkan sebenarnya? Entah dari masyarakat atau pemerintah. Kalau kita ya melihatnya sebetulnya karena basisnya pemilih ya, itu sebetulnya partisipasi. Jadi partisipasi masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat berani melapor, semakin masyarakat berani melihat proses. Misalnya sederhana sekarang kan pemilih diumumkan daftar pemilih sementara, DPS ya, pemilih sementara yang nanti itu masih diperbaiki. Jadi kalau belum terdaftar ya ayolah kamu melaporkan kenapa belum terdaftar. Karena kan kita males ya ngurus kita KTP di mana. Apalagi besok nih, kalau ini Gus Ridho nih, KTP-nya KTP Jogja nih, dia ada di sini nggak bisa milih dia. Kalau nggak punya A5 nih, udah memilih. Harus pulang ke Jogja kan nggak praktis ya. Iya praktis ya. Nggak praktis, malah dibilang dia nanti golput gitu kan. Iya, nggak terdaftar saya kan. Iya, kecuali Mas sudah ada 5 ya boleh. Masa kan stateless kita nggak ada negara ini. Kira-kira gitulah. Nah itu masih bisa di apa ya istilahnya dialami oleh orang yang nggak memahami. Nah kasus-kasus seperti itu gimana itu? Kayaknya sosialisasi A5 ini masih kurang banget ini. Iya, sosialisasi masih kurang karena ya gini lah, penyelenggara teknis itu berapa sih jumlahnya, penyelenggara ad hoc di bawah cuma 1, terus ada 3 yang untuk kecamatan, terus kabupaten kota staf sekretariat maksimal mungkin 40. Dan mereka juga terbagi-bagi tugasnya, siapa yang bantuin ngasih tahu kalau nggak masyarakat kan gitu. Terutama di kota besar itu kan kebanyakan juga pekerjaannya kan dari daerah kan gitu loh. Belum kalau dia mau yang sederhana tenaga kesehatan, bisa dia harus ditempatin di mana pas itu harus rolling. Nggak bisa milih. Kan dia. Iya, nggak bisa milih. Belum driver. Dia pasti kehilangan hak pilih itu. Ya kan? Banyak. Itu yang nggak fleksibelnya kita di situ ya. Tapi ya makanya itu kesadaran pemilih di situ. Oh dia harus tahu. Ya kan, tapi dilema satu sisi sangat pengen nyoblos, cuman ini soal perut kerja gitu loh, kan susah juga. Sebetulnya itu hari libur Mas kan pasti kalau itu kan hari libur, tapi kan hari liburnya 1 hari. Nah kalau dia besoknya harus segera misalnya dia pulang Kalimantan kan gitu. Iya kan ongkosnya berapa? Iya. Nah itu yang enggak cocoknya di situ sebetulnya. Soalnya di antar kota. Ini mungkin bisa ngasih clue nggak? Ini kan juga tadi kan seperti yang dibilang Mbak Jiwa lagi konsen banget ke pemuda terutama di milenial dan Gen Z gitu ya. Nah, mungkin ada nggak sih Mbak kasih saran kepada mungkin orang-orang partai atau pada tokoh-tokoh yang lagi pengen nyalon atau yang lagi berpolitik sekarang, gimana sih caranya nyowel anak muda nih? Kan, gitu. Iya, kalau nyowel anak muda itu kan biar mereka tertarik dengan mereka kan. Iya, gagasannya sederhana lah. Jadi dia bikin event aja lah, kayak event turnamen gitu ya, atau kemudian sekarang sepak bola ya. Nah itu kan sebenarnya juga bisa mendekatkan piala apa. Saya tuh lihat kemarin ya di beberapa partai gitu, termasuk game Mas sekarang Mas, game online itu juga menjadi perekat itu sebetulnya. E-sport itu juga menjadi salah satu yang kemarin muncul saya lihat ya, itu menjadi piala siapa ada itu Mas kemarin. Di beberapa daerah, saya baca di iklannya partai ya, itu ada. Oh jadi mereka cara mendekatkannya antara lain seperti itu. Iya. Di beberapa partai juga udah ada divisi e-sport ya kan, kalau nggak salah. Nah ya kan, pendekatannya juga dengan itu ya. Pendekatan hal-hal yang kemudian sifatnya lebih apa yang mereka senangi. Iya kan, lebih yang paling dekat gitu. Iya. Mungkin ada tapi komunitas. Tapi harusnya menarik kalau caleg ini kan udah DPT keluar, tetapnya keluar, dia calon, udah diambil mana, itu kan juga bisa menarik konstituennya dia kan, persiapan lah, partisipasi makin bisa lebih besar. Cuman masalahnya tahu-tahu nongol kampanye pas di hari H, tahu-tahu dia nggak pernah nongol jadi, itu kan susah. Itu kan sering kejadian, kampanye kagak suara terbanyak. Ini kita juga belum bicara nanti ada sistem tertutup ya. Iya. Nah, ini kan lebih repot lagi, harus nagih ke partainya harus lebih serius kan. Ini kita kan udah tertutup ya, kita hanya bisa nagih partai. Ke partai ya konsolidasi siapa yang calonnya siapa. Tapi regulasinya udah diketok tuh undang-undang ini. Belum, tapi kan ini setiap minggu saya tuh sering dengar besok nih Mbak minggu depan katanya tanggal berapa waktu itu kalau nggak salah Maret kisar April nggak ada ya, habis lebaran nih kayaknya pengumumannya. Jadi mendekati pendaftaran calon ini kan awal Mei
Dan sebelum itu nih diumumkannya sistem terbuka tertutup. Nanti kalau udah tertutup ya sudah berarti caleg balik kanan semua ya. Kalau nggak atas nama partai. Partai ya kan? Iya, tunggu perintah partai udah begitu. Wah repot itu. Nah itu yang ya edukasi lagi nih ya nanti yang masih. Ya kita itulah jadi kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang interupsi, disrupsinya banyak. Pemilu kita kali ini jadi undang-undang kemudian juga termasuk keputusan-keputusan ya yang orang mengadukan harusnya terbuka. Tapi misalnya nih ada kosan tertutup, nah jadi itu yang menjadi agak goyah ya. Terus 3 periode ya penundaan, nah itu yang memang mengganggu sebetulnya. Tapi ya sudah lah, ini memang kita harus siap ya. Pemilih kita tuh harus siap. Di tengah katanya resesi ya Mas ya, katanya harga sudah mulai naik gitu-gitu ya. Ini kan kita aduh. Orang Indonesia mah tetap survive meskipun rokok sama kopi ya, tetap ngumpul. Tangi turu ngudut, ngopi yes. Mangan orang mangan tetap kumpul. Yang penting Indonesia masih. Tapi gini sih Mbak, kalau melihat dari tadi bicara tentang kalau bisa masyarakat ini makin partisipasi makin tinggi dan mau speak up kan gitu loh. Nah cuma kan kadang terkendala dengan faktor-faktor X yang ada di lingkungan mereka kayak intimidasi segala macam. Nah itu rasa keamanan mereka ini masih banyak yang merasa kurang terjamin. Akhirnya menjadi mereka nggak berani untuk speak up. Itu gimana? Kalau nggak berani itu sebetulnya mereka nggak mau cari masalah aja sebetulnya. Ya kan kadang-kadang males ribet. Ngapain kalau saya nggak ngapa-ngapain, kenapa saya harus ngelaporin? Misalnya dia tahu nih di sana ada kejahatan yang paling sederhana kan soal politik uang. Atau kayak kemarin tuh kita dapat laporan ya dari salah satu provinsi yang kemudian di sana ada gerak jalan termasuk ASN-nya ikut Mas. ASN itu kan nggak boleh. Nggak boleh dong. Ya kan? Iya. Itu ada dan itu fotonya ada jelas. Dia kepala dinas apa? Kepala dinas A. Terus kemudian yang salah satunya lagi dia masih apa ya, kepala dinas pendidikan apa di perhubungan gitu. Itu bener pakai kaosnya sama, pakai labelnya sama. Itu ada itu. Nah ini gimana sudah kamu laporkan? Saya nggak berani mau melaporkan karena ini sudah masif, harus dari atas, dari nasional udah begini kan konsolidasinya. Bahkan ada yang itu Mbak, kalau nggak salah di beberapa daerah kemarin itu bahkan rapat tim ses di kantor dinas kan gitu kan. Nah ini yang perlu kita jaga ya. Artinya kan sebenarnya kesepakatan antar lembaga negara SKPD ini kan sebenarnya sudah jelas bahwa itu nggak boleh. Ya, tapi prakteknya di lapangan itu ternyata itu masih sering terjadi. Jadi yang itu harus diingatkan, yang ingatkan ya masyarakat. Partisipasi tadi memang itu yang harus bisa melaporkan berani. Cuman ya itu perlindungan kadang-kadang saksi ya itu kan nggak semuanya bisa teratasi. Kadang-kadang dia masih takutnya dia nanti diancam. Ntar gue udah apain nih? Iya. Gitu kan, LPSK sih sebetulnya sekarang sudah komitmennya sudah jauh lebih baik. Tapi memang mungkin belum semua menjangkau ya kebutuhan soal pemberian informasi tadi. Nah, kalau melihat dari kondisi sekarang nih Mbak, ini prediksi aja ya, prediksi pemilu ke depan itu akan kayak gimana Mbak? Pemilu ke depan ya, kalau kita melihat sih dari model konfigurasi masyarakatnya, pengalaman sebelumnya juga, dan data-data yang ada, tahapan sebelumnya itu memang akan mengulang di 2019. Kita sih berdoa semoga teknologi informasi yang katanya dihadirkan KPU dengan lebih baik ke depan itu memang maksimal, karena kemarin kan kita tahu lah KPS banyak meninggal dunia ya, dan sangat potret banyak. Ternyata itu sebelumnya di 2014 juga sama, tapi memang nggak sebanyak yang 2019. Nah, kenapa 2019 muncul? Karena kemudian lebih banyak. Nah, harapannya sih 2024 bisa jauh lebih berkurang ya. Karena kemudian hari ini atau kan bahkan juga, jangan sampai kan gitu. Ya, kan ini juga ada soal perampingan TPS. Jadi TPS ini kalau dulu 800 sekarang dipres bisa jadi 300. Maksimal 300. Indonesia itu ya? Iya, satu TPS itu kalau dulu bisa boleh 800, 500, sekarang harus 300. Itu karena apa? Supaya penghitungan di tempat itu KPPS-nya nggak capek menghitungnya. Menghitung suara yang kemudian lebih efektif lah ya. Lebih efektif. Belum kan tahu sendiri ya, milihnya kan banyak kan. Dan lebih cepat penghitungannya kan. Nah, mudah-mudahan begitu. Jadi nggak berpengaruh ke radius pemilih nggak? Maksudnya kan biasanya lebih mendekati ke pemilih, tapi ketika dipersempit jauh nih pemilih untuk ada syarat-syaratnya Gus Rido. Jadi ada syarat-syaratnya kalau kemudian mereka harus merampingkan tuh mereka nggak boleh lepas geografisnya, tidak boleh terpisah akses daratan apa misalnya di daerah radius dan akses ya. Radius itu harus diperhatikan betul supaya kemudian nanti dia tidak mengganggu pemilih. Kan bisa-bisa nanti dianggap KPPS yang kemudian merampingkan itu
KPU kabupaten kotanya kemudian merampingkan itu jangan sampai dituding jadi menghilangkan hak pilih. Iya, betul. Karena merampingkan tadi tersulit ya. Kemarin di depan rumahku ada TPS, sekarang nggak ada, males lah. Nyoblos kan gitu. Itu kemarin juga sempat muncul wacana itu dan itu kan ada pidananya, Mas. Iya. Ada undang-undangnya, ada pidananya, bisa dilaporkan gitu loh. Itu sama kayak saya kemarin tuh Mbak. Jadi TPS yang bukan buat saya itu nggak paling berapa puluh meter dari tempat saya, tapi saya nggak bisa nyoblos di situ, mesti yang jauh ya. Misalnya gitu tuh Mas. Itu yang memang menyesuaikan itu yang kemudian harus dilakukan karena anggarannya lebih terbatas. Sekarang ya kan meskipun naik 7 kali lipat loh sebetulnya. Sebenarnya ini sih kalau saya selama jadi pemilih itu yang jaga susah itu informasi, termasuk sosialisasi ya. TPS 16 ini di mana nih? Ini kan nggak pernah tahu. Nah ini jadi persoalan. Jadi ketika kita mau ngajak keluarga, ini daerah mana sih? Tempat petanya di mana sih? Nah itu apakah desa atau tingkatan KPPS daerah yang mensosialisasikan harusnya ya? Iya. Ya saya kira sih KPPS dibantu RT RW ya harusnya sudah mensosialisasikan itu gitu. Tapi memang mungkin karena juga kalau tergantung wilayahnya ya, wilayahnya luas atau kemudian seperti apa kan pemilih juga nggak semuanya bisa terasa dengan baik. Betul. Tapi emang gitu sih Mbak, terutama seperti yang dibilang sama Om Rido bahwa kendala ini TPS-nya di mana itu kadang masih abu-abu gitu. Kenapa nggak bisa ditetapkan berapa bulan sebelum? Oh yaudah nih tempatnya di sini, jadi orang itu udah bersiap-siap gitu. Kadang tuh kita baru tahu bahwa 2 hari sebelumnya, oh ternyata tempatnya di sana lah, jauh banget kan gitu. Sebenarnya TPS itu kan bertahun-tahun sebetulnya kan di satu tempat ya, kalau menurut yang saya tahu ya. Tapi saya nggak tahu kalau mungkin di daerah ada penyesuaian. Selalu ada perubahan. Soalnya kalau kayak saya nih, saya kan milih misalnya TPS di RT 3. Saya udah 3 kali ini di RT 3 misalnya gitu. Jadi pilkada juga, pemilu juga. Paling kalau geser ya masih deket situ lah. Tapi biasanya sih di situ, kecuali nanti ada kondisi khusus ya, misalnya rawan bencana gitu-gitu kan, ya itu harus nggak boleh di situ lagi misalnya. Ya itu tadi bahwa pemilu 2024 ini kan semuanya serba baru. Ya kan, calonnya baru, semoga ya. Semoga calonnya baru ya. Semoga calonnya baru. Calon baru muka lama. Iya. Intinya baru tuh maksudnya belum pernah menang dulunya. Jadi sudah berkali-kali. Calonnya baru semua, nggak ada incumbent kan gitu loh. Jadi ya diharapkan tidak separah 2019 Mbak ya. Semoga ya. Ya semoga. Jadi ya harapannya sih kemudian besok ya siapapun yang terpilih itu memang mewakili. Iya. Mewakili aspirasi rakyat ya. Dan minimal nggak ada konflik-konflik sosial lah. Apalagi serentak kan. Serentak ya. Yang kedua ya. Sama legislatif juga ya. Iya, 2019 juga kan sama. Makanya itu kan betapa riuhnya itu nanti kalau misalnya dan itu tidak bisa juga di tahun yang sama kita juga pilkada kan di 27 Novembernya. 2024 juga. 2024 juga. Jadi kalau 5 kotak itu 14 Februari. Nah, kemudian 27 November kita milih pilkada. November 2024. Iya, di tahun yang sama. 2024 tuh benar-benar tahun politik. Jadi kalau kita bilang bahwa nasional itu Februari, wah itu yang daerah ramenya di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Iya, di akhir tahun itu. Oke. Oh, berarti kerja keras banget. Nah, itu dia, makanya daerah ini penting banget. Saya kan kota baru ya. Karena berarti JPPR punya berapa cabang atau koordinator daerahnya udah berapa? Koordinator daerah tuh kita punya 27 provinsi. Tapi kemudian yang aktif sih hanya sekitar 15 ya, 15-17. Nah, kalau daerah itu karena ada kordanya ya, baru tidak banyak sih, baru 50-an sih. Tapi menyebar sih, ada yang di Maluku, ada yang di Sumut, ada juga yang di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kayak gitulah konfigurasinya di situ. Udah ada berapa ini totalnya? Kalau yang Korda itu banyak baru 50 atau 60 sih, 60 titik ya. Tapi kan itu tersebar. Karena kan kita sistemnya kan kayak rekomendasi Mas. Jadi kemudian kalau dari kader NU dan Muhammadiyah karena yang masih tersisa itu di daerah ada interfaith juga beberapa. Nah kemudian nanti mereka kumpul gitu ya. Kemudian nyusun naskah bareng, kamu siapa, kamu mau jadi ketua enggak, atau aku yang jadi ketua. Nah, nanti bikin SK Mas, nah itu nanti bikin berita acara. Setelah itu kita SK-kan, jadi ada legalnya. Karena itu nanti akan diserahkan ke penyelenggara untuk berjejaring, membantu KPU Bawaslu, Kesbangpol ya kan, lapor Kesbangpol, ke Polda misalnya untuk
sosialisasi ya kondisinya seperti apa dari sisi keamanan. Itu kader-kader aktif biasanya yang di Muhammadiyah. Iya, jadi kader aktif yang dia masih sekarang menjabat di organisasi. Kalau masyarakat umum nggak ada yang ikut di masyarakat umum, pendekatan kita lebih ke relawan, jadi bukan langsung ke pengurusnya. Iya. Lebih ke situ. Karena harapannya sih sebetulnya karena volunteer tadi ya. Kalau kita ini kayak di ormas itu kan kayak udah ya sudahlah, hidup-hidupilah. Ya. Jangan cari penghidupan. Iya. Di Ahmadiyah. Iya. Tapi sorry nih Mbak, kalau untuk lihat dari pengalaman kemarin nih, tahun-tahun kemarin, terutama di pemilu-pemilu sebelumnya, banyak nggak sih Mbak orang-orang partai yang lobby-lobby itu Mbak? Lobby-lobby gimana maksudnya? Lobby-lobby ke JPPR misalnya, bisa nggak nih nanti diatur jangan terlalu diawasin atau apa kayak gitu? Kalau selama ini sih kita, kalau di periode saya, karena saya ya, kalau saya sih sekarang nggak ada. Tapi kalau yang sebelumnya ya sempet ya godaan itu ada kalau yang begitu-begitu. Nah, yang paling terbukti itu adalah pernah ada koordinator daerah kami yang ternyata jadi tim ses. Oke. Nah, itu yang kita kadang nggak bisa ngawasi karena Korda itu kan kemudian ya yang bisa ngawasi kan karena kan orang di sekelilingnya ngelapor ke kita. Nah, itu kita memang monitoringnya masih lemah ya. Terus gimana itu keputusan? Nggak steril kan berarti kan? Ya, tapi daerah ya, maksudnya bukan pemilu nasional, tapi itu pilkada. Itu kayak miss lah, ternyata ada miss lah di situ, kurang kontrol. Mereka berpihak. Taunya apa? Dia ada statement yang kemudian terindikasi itu, kita langsung berhentikan. Kita langsung berhentikan, jadi udah di recall lah sudah. Itu clear ya? Berarti kalau misalnya karena jelas. Kalau udah, ini terbukti seperti ini, nggak ada SP1, ini ada aturannya, lu mesti keluar. Sudah keluar, pasti gitu. Oke. Tapi ada nggak temuan-temuan JPPR yang akhirnya diakomodir oleh penyelenggara dan itu sebagai sebuah momentum perbaikan lah istilahnya di penyelenggaraan tuh? Tadi ada temuan yang tadi saya cerita soal disabilitas tadi, template yang nggak ada, kemudian dilakukan perubahan di undang-undang, di peraturan turunan undang-undang, yang kemudian harus disediakan template braille yang dulu tuh nggak lengkap, sekarang jadi lengkap. Terus termasuk misalnya temuan hari H di lapangan, misalnya ternyata ada kejadian kondisi khusus, waktu itu kita juga ngelaporkan, termasuk soal dana kampanye. Jadi kita kemarin sempat ngelaporkan dana kampanye, misalnya dana kampanye kan harus jelas nih identitasnya. Nah itu ternyata ada yang kita cek ya, ternyata identitas di A, ternyata dia itu rumah toko, jadi ruko gitu. Padahal di situ penyumbangnya besar nilainya. Alamat hantu. Alamat yang nggak sesuai. Pernah juga ternyata apa? Dia di sebuah rumah yang di kampung gitu. Waduh, penyumbang goib itu. Waduh, jadi dia ditanya itu juga bingung loh, Mas, saya kan nggak ngapa-ngapain, lihat nih ada sangkar burung di rumah saya, cuman rumah kayak begini kok bisa nyumbang loh, ini dilaporkan ini alamat rumah bapak gitu. Kita datangin itu Mas, ada cerita itu. Jadi memang ya ternyata faktualnya berbeda. Iya. Nah itu ditindaklanjuti waktu itu 2014 itu ya, 2014 laporan-laporan itu. Dinamikanya ngeri-ngeri juga ya kalau di Indonesia pokoknya. Ya memang unik sih. Dan masalahnya itu aja sebetulnya. Iya. Berulang aja. Ya cuman sekarang lebih banyak di teknologi informasi. Ya teknologi informasi ya betul ya. Itu yang harus kita waspadai di situ. Tapi apa sih Mbak yang sebenarnya kan setiap pemilu itu kan selalu ada peraturan yang selalu pengen dirubah kan kayak gitu. Ini harus apa. Padahal permasalahannya itu aja kan gitu loh. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa ini aturannya harus dirubah nih atau harus diketok ulang nih atau harus kayak gimana? Apa yang harus diubah kan ya tadi ya, mesti saya bicara soal ceritanya politik uang misalnya. Nah, kalau bisa sih kemudian kalau yang ditemukan ya udah dia bisa segera dijerat. Tapi kan ini dibuat berlapis, dibuat kemudian kumulatif. Jadi kan makin sulit. Pembuktiannya pun bertahap. Itu yang kemudian kok jadi malah menyulitkan gitu loh. Ini kita sudah kasih masukan, sudahlah pintu politik sudah jelas kok aktornya siapa, personnya siapa. Jadi target kita kan kita pengen nangkep bandarnya gitu loh. Bukan yang kemudian bohirnya, bukan kemudian orang yang di bawah-bawahnya, tapi kan kita selalu lepas karena yang di situ yang harus ditangkap adalah yang kemudian terdaftar di SK tim pelaksana kampanye misalnya. Nah kalau kayak paslon emang dia tes karena juga. Ya itu mah cuma krocok-krocoknya doang. Tapi dari 2014 sampai 2019 oke. Ketika 2014 ada indikator temuan itu sampai 50, kemudian berkurang nih 2019. Itu terjadi nggak? Indikator dari itu penurunan temuan. Apakah dari politik uang, kemudian koruptor? Nah jadi gini, kejahatan itu dulu paling banyak di TPS, ya. Tapi sekarang TPS sudah nggak banyak. Yang ada sekarang transfer suara di PPK.
Jadi kan Garut TPS itu kan nanti dikumpulkan dulu, habis itu Hmm. ditransfer ke tingkatan apa namanya PPS tuh desa ya, kemudian di kecamatan. Nah di kecamatan nanti kan dirapatkan lagi ya, dilihat lagi. Nah kadang-kadang yang kemudian muaranya bermasalah sekarang di kecamatan. Nggak match angkanya dari. Iya. Oke. Nah kalau kita nggak punya angka dari bawah, ya dan repot saksi nih. itu nggak punya, nah itu repot. Repot. Kadang-kadang tuh, jadi ada cerita ya, jadi KPPS-nya tuh jadi kemarin kan saya ketemu satu komisioner, dia cerita, kok di KPPS ini nggak segera muncul datanya nih di layar, kan dia harus melaporkan. Iya. Setelah ditanya katanya, sebentar Pak, konsolidasi Pak, sebentar Pak, ini masih dirapikan datanya. Oh nggak bisa, kamu harus kirim. Nah yang begitu-begitu tuh ada indikasi bahwa Iya. dia mungkin sudah dipesan oleh calon tertentu atau apalah untuk Udah markup lah mengganti ya, suara dia. gitu-gitu. Itu ada waspadaan juga di Iya. situ. Lembar kedua siapin. Iya, nah kalau sudah yang pertama udah diterima kan nggak bakal, pasti nanti nggak mungkin beda. Iya, Tapi iya, kalau iya, dari iya, itu iya. banyak alasan, Heeh. itu pasti akan berbeda. Nah itu terjadi 2019 kemarin terjadi proses itu. Nah jadi sekarang yang rawan tuh bukan di TPS-nya tapi di PPK karena semakin sedikit yang ngawasi mas. Iya. Kalau yang di TPS kan ada saksi, masyarakat kalau mau ikut nih Betul. juga langsung lihat nih Iya, perhitungannya. Hitung-hitungan langsung foto, selesai bukti otentik kan. Nah, itu. Nah sekarang di Berarti kecamatan TPS. nih harusnya Kecamatan. negara juga menyiapkan itu ya, Mm-mm. pemantauan di situ harusnya. Kecamatan kan kadang-kadang kan terbatas ya, kadang-kadang ya masyarakat belum tentu apa ya maksudnya tuh setia untuk Iya. mengawasi dari Iya. tingkatan itu sampai sana. Kalau bahkan misalnya kan TPS ku menang ini kan udah seneng dia kan, aku menang ini. Kalau masuk kecamatan, nah udahlah nanti pasti menang semua. Ada belum tentu kan? Itulah kenapa kayak misalnya ya harusnya waktu pleno tuh semua tuh harus dipanggil KPPS. Kadang-kadang dipanggil KPS tertentu aja. Oh. Karena yang lain kan kemudian ya sudah lah kita udah tahu dia pelaku atau apa Iya, gitu. iya. Ya ada gitu juga. Nah itu yang kita pastikan. Kalau masyarakat bergerak ya otomatis bisa terawasi. Tapi Iya. kalau cuma beberapa ya emang nggak bisa. Tuh. So optimis apa Mbak buat pemilu 2024? Optimisnya ya anak muda lah yang kita optimis sebetulnya. Ya terlepas kita nggak tahu arahnya ya, tapi paling nggak ada gairah baru lah, ada semangat yang kemudian Atau bisa kayak dimunculkan. apa memungkinkan nggak JPPR memantau atau monitoring itu udah pakai digital? Nah itu, kan, jadi ya. kemarin Kayak kita dulu kawal.org itu iya kan. kawal pemilu ya. Nah kita kawal sebetulnya sudah menyiapkan aplikasi buat bisa memantau itu, tapi kita masih godok ya aplikasinya sudah pas belum. Nah nanti relawan kita itu akan melaporkan pakai itu aja. Ya. Jadi mereka sudah nggak pusing-pusing lagi harus Betul. datang ke TPS belum jauh gitu ya. Jauh. Nah kita lagi coba itu, maksudnya mapping kondisi itu, tapi masih ya belum siap banget sih sebetulnya mas. Jadi masih Ya, lambat ya juga. sistem pelaporan itulah ibaratnya jangan terlalu dipersulit, tapi harus tetap diawasi dengan baik gitu kan, gitu. Iya. Apa gunanya teknologi? Gitu. Kalaupun ada error itu dikit lah. Iya. Terlalu ini. Marginnya nggak terlalu besar kan gitu. Nah mungkin Mbak satu lagi Mbak, mungkin lebih personal sih. Kenapa sih Mbak tertarik ngurusin beginian Mbak? Saya ini kan ya kayaknya ngapain Iya, gitu. atau memang Cuannya terbatas. Kayaknya banyak gitu banyak pengorbanan. Masalahnya banyak, Masalahnya banyak. duitnya nggak gede-gede apa tadi Iya, gitu. gitu ya. Ya sebetulnya panggilan jiwa aja, gitu. Panggilan kemanusiaan karena ya sudahlah kita pengen jadi masyarakat yang kalau kata salah satu senior JPR ini misi profetik, misi oke. kenabian Wah, gitu loh. ngeri. Ois. Ya kan? Ngeri ya, ini. Nanti sampai bicara nabi-nabi. Enggak, ini cuma cerita senior. Iya, Pesannya iya, iya, gitu iya, ya. iya. Pesannya pengen ada profetik yang kemudian kita ini masih punya loh orang-orang yang kemudian masih bisa menjaga Indonesia, Betul, menjaga kewarasan berpikir lah. Iya. Di tengah orang-orang yang kemudian gampang tertarik ke kanan ke kiri, kita wasatiyah lah. Kita Iya. tengahan yang kemudian bisa membawa misi-misi yang lebih baik lah ke depan Indonesia. Apalagi ini anak-anak muda banyak. Ya sudahlah kita lakukan dari sekarang. Ya, terima kasih banget Mbak Mita Mas atas Bayu, waktunya. sama Gus Ridho. Wah, mungkin semoga teman-teman buat Fostrap. ke depan anak muda atau apa pemilih kekinian closing statement Mbak. closing statement. Apa ya? Terutama untuk anak muda, Ya. buat para pemilih baru terutama. Ya. Gitu. Saya kira yang paling penting ya anak muda sekarang, yang penting sekarang itu mengamati ya proses pemilu itu diamati, diawasi bersama, karena proses ini kan kemudian tidak lama ya, sebentar lagi sudah 2024 ya kan, 8 bulan lagi ya, Nggak berasa lah. nggak berasa Berasa. gitu. Jadi jangan abai ya, kalau kemudian menemukan suatu kondisi khusus ya, kemudian kalian ikut mengawasi lewat media sosial ya, ayo kita laporkan kalau memang ada kejadian-kejadian. Toh kalau kalian tidak berani sendiri, ada kita pemantau gitu kan, pemantau pemilu bisa membantu
bisa memberikan informasi, dan kalau Bawaslu nggak berhasil ya minimal masyarakat sipil bisa bergerak lah. Nah ini ya harus kita lakukan. Kalau DPR ada hotline-nya juga nggak? Punya hotline? Hotline-nya ada, kita bisa, saya nggak hafal nomornya ya. Nanti ada di sini. Ada di sini. Ya, Sosial medianya nanti juga ada. Ya jangan lupa follow JPPR ya, dan kemudian nanti laporkan lah, siap jadi relawan, nanti kita bisa bekerja bareng-bareng. Oke. Terima kasih Mbak Mita atas waktunya. Nanti seru banget sih obrolannya. Jadi Sobat Bangsa, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Mita dari JPPR, dan jangan lupa kalian salah satu sebagai penentu bangsa ini harus mau mengawasi dan siapkan masa depan kalian melewati pemilu dengan baik dan gembira, bahagia. Terima kasih Mbak Mita.